Pak, mohon maaf lagi Pak. Ya, silahkan. Masih belum di-share screen Pak. Oh ya, oke, baik. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah Pak, terima kasih. Sudah Pak. Ya, alright. Oke. Oke, saya langsung ke PPT aja. Oke, alright. Oke. Ini tipe apa namanya? Struktur data akan kita diskusikan setelah konsep object oriented programming. Oke, alright. Oke, data tipe. Tipe data itu ada dua basically. Yang pertama adalah tipe data primitif ya. Kemarin sebelum UTS kalian belajar misalkan integer A. Nah, integer A, terus kemudian ada karakter char ya, integer char. Nah, itu namanya tipe data primitif. Cara mendefinisikan adalah langsung aja integer, terus kemudian A. Nah, itu yang terjadi sebenarnya adalah kita mendeklarasikan variabel A, tipenya adalah integer. Nah, karena dia primitif data type, maka dia sekaligus akan dialokasikan sebuah tempat di memori. Itu kalau primitif data type. Oke, Fahriza angkat tangan. Silahkan. Pak, mohon maaf teman saya Akmal masih belum dimasukkan Pak ke Oke. kelas. Iya, Terima kasih bentar. Pak, mohon maaf mengganggu lagi. Gimana tadi? Oh, ini ya. Akmal. Oke, sudah. Oh my God. Ini. Nanti kalau apa namanya terputus ini ya, silahkan join kembali. Oke, karena ini cuma 40 menit. Oke, alright. Oke. Itu kalau primitif data type paham ya. Oke, intinya kalau kita dikasihkan integer A, itu artinya adalah kita mendeklarasikan variabel namanya A, tipenya adalah integer, sekaligus kita mengalokasikan sebuah alamat di memori. Nah, yang kedua adalah tipe data objek atau disebut juga dengan tipe data referensial ya, reference tipe data objek, yaitu tipe data variabel yang tipenya itu bukan primitif tapi adalah berupa kelas atau berupa kelas yang akan kita pelajari di object oriented programming ini. Nah, misalkan saya punya kelas animal nih. Animal rabbit ya. Saya punya variabel namanya rabbit. Tipenya adalah berupa kelas atau berupa objek atau berupa reference, yaitu namanya animal. Nah, ketika saya mendeskripsikan animal rabbit, itu sebenarnya cuma mendeklarasikan tipenya aja. Di memori itu belum ada apa-apa. Itu bedanya antara tipe data primitif sama objek. Jadi ketika saya mendefinisikan tadi integer A, itu sudah dialokasikan sebuah alamat di memori. Tapi kalau saya mendeklarasikan sebuah tipe data objek, misalkan animal, nama variabelnya adalah rabbit. Nah, itu belum. Itu baru mendirikan tipe, tapi di memori belum ada pengalokasian. Itu bedanya antara primitif sama tipe data referensial atau objek. Nah, baru gimana caranya supaya dialokasikan di memori itu kita pakai kata keyword namanya adalah new. Jadi kalau mau dialokasikan memori maka animal rabbit sama dengan new rabbit gitu ya. Oke, itu bedanya. Oke, alright. Oke. Kemarin kita sudah belajar tentang objek. Nah, di objek ini ada dua hal ya, atau tiga hal. Yang pertama adalah nama, itu sudah pasti. Yang kedua adalah state atau variable. Kemudian yang kedua adalah method ya, method. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah data variable atau state. Yang kedua adalah dia punya method atau behavior. Oke, alright. Oke, ini contohnya. Saya punya rabbit, dia punya state ya. State misalkan dia hungry apa enggak, apakah dia frightened apa enggak ya. Terus lokasinya di mana.
Terus kalau metodenya atau behaviornya mungkin dia eat, hide, run, and dig. Ya, oke, alright. Oke, alright. Bedanya antara kelas sama objek, gampangnya adalah kelas itu adalah yang mendefinisikan objek, atau kelas itu adalah template-nya objek, atau kelas itu adalah blueprint-nya objek gitu. Ini kayak gitu. Oke, alright. Oke, nanti kita akan belajar tentang namanya abstract data type ya. Nanti bagaimana kelas ini merupakan apa namanya, bisa dibilang merupakan abstract data type. Oke, ini contoh dari sebuah kelas ya. Yang pertama ini nama kelasnya adalah kelas employee. Dia punya feed atau variable namanya adalah name. Terus kemudian dia punya salary. Sementara dia punya satu metode namanya adalah P ya, P. Kemarin masih ingat metode kalau namanya exactly sama dengan nama kelasnya, disebut dengan konstruktor ya. Oke, alright. Oke, terus ini ada beberapa istilah yang mungkin hampir mirip ya, sama ya. Instant itu sama dengan objek. Kenapa? Karena kemarin itu kan objek itu adalah instansiasi dari sebuah kelas, makanya disebut dengan instant. Kemudian field itu namanya dengan variable. Kalian bisa menggunakan istilah field, bisa menggunakan istilah variable ya, bisa menggunakan istilah state. But basically they are the same. Kemudian metode juga bisa disebut juga dengan function. Oke, terus kemudian sending message to object itu sama dengan memanggil metode atau memanggil function, gitu ya. Oke, alright. Nah, di konsep OOP itu ada konsep penting namanya adalah pewarisan sifat. Nah, bagaimana implementasi dari inheritance atau pewarisan sifat di programming, especially di Java. Nah, di Java ini punya kelas punya yang namanya kelas hierarki ya, kelas hierarki. Intinya sama kayak inilah pohon keturunan. Misalkan kalian punya bapak ibu, berarti bapak ibu kalian itu adalah super kelas dari kamu. Bapak ibu kalian punya bapak ibu juga kan, seperti kakak nenek dan seterusnya. Ujung-ujungnya adalah sampai Nabi Adam ya, misalkan sampai ke bawah terus. Nah, sama di Java itu semua kelas itu merupakan bisa dibikin kayak gitu strukturnya. Jadi masing-masing kelas merupakan super kelas atau subkelas dari kelas yang lain. Nah, root-nya di Java itu adalah objek. Jadi Nabi Adamnya di Java itu adalah objek. Nah, objek itu adalah objek ya, OBJEC ya, objek. Ini objek, nama kelas namanya kelas objek. Bedakan dengan objek yang generally saya ngomong tadi ya. Ini adalah namanya kelas objek. Nah, kelas objek ini didefinisikan sebagai root-nya dari semua kelas di Java. Karena dia root, maka dia nggak punya super kelas. Nah, sama kayak Nabi Adam. Nabi Adam nggak punya orang tua kan. Nah, makanya dia adalah root-nya. Oke. Nah, di Java, root kelas root-nya adalah namanya kelas objek. Oke. Jadi setiap kelas yang kalian bikin di Java itu secara tidak langsung merupakan keturunan dari keturunan dari kelas objek. Nah, sebuah objek kalau dia itu merupakan subkelas dari sebuah kelas yang lain, maka dia akan mewarisi semua sifat yang dimiliki oleh superkelasnya. Jadi bisa tanya misalkan nih rabbit itu merupakan subkelas dari animal. Maka rabbit ini memiliki sifat semua yang dimiliki oleh animal. Animal misalkan dia bisa bergerak, dia makan ya. Nah, maka rabbit ini juga pasti dia makan, dia bergerak juga. Artinya semua sifat yang dimiliki oleh superkelasnya akan dimiliki oleh subkelasnya. Oke, intinya kayak gitu. Nah, to be more practical artinya semua variable, semua metode yang dimiliki oleh superkelas itu bisa diakses melalui subkelasnya. Seperti itu. Ini contoh nih, ini yang ada di Java nih ya. Misalkan ada kelas, namanya kelas yang paling ujung kontainer ya. Misalkan let's say kalian punya kelas yang paling tinggi adalah kontainer. Ini sebenarnya secara implisit
Dia itu subclass dari kelas objek. Nah, dia punya subclass namanya panel, scroll panel, sama window. Window punya subclass lagi namanya dialog sama frame. Dialog ini memiliki subclass file dialog. Artinya, ini yang paling rendah kan file dialog. Nah, file dialog ini dia itu memiliki sifat atau memiliki metode dan variabel yang dimiliki oleh dialog, yang dimiliki oleh window, yang dimiliki oleh container. Jadi semua variabel, semua metode yang dimiliki kelas yang di atasnya itu dimiliki oleh file dialog tadi. Begitu. Itu namanya adalah kelas hierarki. Yang itu merupakan implementasi dari inheritance, pewarisan sifat. Ini untungnya apa? Kalau misalkan kalian membuat kode program, itu kalau sudah punya kode program dimiliki oleh superkelasnya, supaya kelas tadi itu memiliki metode yang dimiliki oleh superkelas, tinggal inheritance aja, melakukan pewarisan sifat. Caranya adalah extends. Oke, ini sepertinya waktunya mau habis, terputus sudah 40 menit. Nanti kalau terputus silahkan langsung otomatis join kembali ya. Oke. Oke, ini contoh. Pak. Misalkan ada kelas person sama kelas employee. Nah, kelas employee ini action. Action ini artinya dia merupakan mensubkelaskan diri ke kelas person. Oke, di sini employee misalkan dia punya salary ya sama pay. Nah, tetapi karena employee ini merupakan